Shalom warga kerajaan, selamat pagi, puji nama Tuhan. Kita berjumpa kembali pagi hari ini dalam program Breakfast. Saya senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara. Sekalipun mungkin kita hanya berjumpa secara online, tapi saya yakin dan percaya bahwa hadirat Tuhan ada di mana-mana, ada dalam hidup kita bahkan. Dan kalau pagi hari ini kita bisa berjumpa, semua ini karena kebaikan Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan pagi hari ini, kita naikkan ucapan syukur kita untuk kasih setianya yang selalu baru setiap pagi bagi saya dan saudara. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan. Dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati kemuliaan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Rindu selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan. Dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati kemuliaan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah
kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kami sembah Engkau, kami puji, kami tinggikan nama-Mu. Oh, kami nikmati hadiran-Mu di tengah kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kau menyatakan kemuliaan-Mu bagi kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu yang memenuhi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Satu hari lagi kami boleh menikmati kemurahan-Mu. Satu hari lagi kami boleh menikmati keindahan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Pagi hari ini kami mau buka hati kami bagi kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berbicara bagi kami, menguatkan kami yang lemah, pulihkan kami yang terluka. Kami percaya bahwa firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa, firman-Mu tidak berubah. Terima kasih Tuhan. Bicaralah bagi kami ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali kita berjumpa kembali di hari Selasa pagi hari ini. Dan saudara, kemarin kita sudah belajar bersama-sama bahwa sifat kasih Allah bagi kita yang pertama adalah kasih Allah itu kekal bagi kita. Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ketiga dan sampai dengan ayat yang kelima. Kemarin kita belajar dari ayat yang kedua bahwa ketika Israel, yang juga adalah gambaran setiap kita, Israel yang berjalan dengan kekuatannya sendiri mencari tempat beristirahat. Tapi kita tahu bahwa tempat peristirahatan kita, tempat perhentian kita yang sempurna, itulah hadirat Tuhan. Itulah pribadi Tuhan sendiri. Sebab itu biarlah kita menyadari bahwa kasih-Nya itu adalah tempat yang paling nyaman buat kita untuk kita bisa menyandarkan kehidupan kita. Kalau ada kalimat yang pernah saudara dengar,
mungkin dari saya sering kali mengatakan ini bahwa hadirat Tuhan, bahwa kedaulatan Tuhan adalah seperti bantal atau kasur yang paling nyaman untuk kita bisa merebahkan kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita pelajari kemarin. Kita lihat sama-sama dari Yeremia pasal yang ke-31, ayat yang ketiga, dikatakan seperti ini ya. Dari ayat yang kedua dikatakan begini. Beginilah firman Tuhan, ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, dan Tuhan berkata kepada mereka, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu." Ayat 4, "Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian yang bersuka ria." Saudara, kita melihat di situ bahwa setelah Allah berkata, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal." Kasih Allah yang kekal itu tidak hanya diberikan kepada kita, kemudian dia tidak melakukan apa-apa. Kasih yang kekal itu melakukan sesuatu bagi kita. Dari ayat yang keempat dikatakan situ, "Aku akan membangun engkau kembali." Saudara, kasih Allah buat kita, dia tidak hanya menerima kita apa adanya, tapi kasih Allah yang menerima kita apa adanya itu juga dia merestorasi kehidupan kita. Dia memulihkan kehidupan kita. Saudara, tidak ada yang lain, pribadi yang lain yang mampu memulihkan kehidupan manusia selain dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang menciptakan kita. Kita ini adalah milik kepunyaannya. Kita ini adalah buatan tangannya. Hanya dia yang tahu bagaimana cara memulihkan kehidupan kita. Dan kita bersyukur kita punya kasih Allah dalam hidup kita. Kasih Allah dalam hidup kita, itulah yang memulihkan kita dari hari ke hari. Segala kepahitan kita, kekecewaan kita, itu tidak pernah lebih besar dari kasih Allah buat kita. Segala kepahitan, kekecewaan kita, ketakutan kita tidak pernah lebih besar dari cintanya bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu saudara, biarlah ini menjadi satu kabar baik buat kita, bahwa dia yang telah menyerahkan nyawanya sendiri buat kita untuk membuat kita memahami betul bahwa dia mampu melakukan segala sesuatu untuk memulihkan kita. Dia sudah bahkan melakukan segala sesuatu. Dia sudah memberikan dirinya sendiri supaya kita dipulihkan keadaan kita. Oleh sebab itu kalau hari ini mungkin di antara kita masih ada yang terpuruk, kita masih mungkin berhadapan dengan banyak persoalan, saudara mungkin masih berhadapan dengan keadaan yang kurang baik hari ini. Saudara, mari punya satu keyakinan bahwa di tengah-tengah keberadaanmu yang seburuk apapun, ada Tuhan yang sudah menang atas maut, yang sudah menang bagi kita. Dan di dalam dia kita punya pengharapan bahwa kasihnya yang tercurah buat kita, itulah yang akan memulihkan keadaan kita. Pemulihan itu bukan satu keadaan yang terjadi hanya satu kali dalam hidup kita. Kita itu dipulihkan dari hari ke hari, saudara. Kita itu dipulihkan dari satu hari ke hari yang lain. Setiap hari kita mengalami pemulihan dari Tuhan. Dan pemulihan dari Tuhan itu berlangsung terus-menerus. Kita dipulihkan setiap hari. Karena setiap hari kita berhadapan dengan dunia yang sudah rusak. Dan kita perlu untuk dipulihkan Allah setiap hari. Saudara, pemulihan jangan hanya berpikir pemulihan dari ekonomi, pemulihan dari sakit penyakit. Enggak. Tapi di dalam diri kita, di dalam roh kita, kerohanian kita itu perlu dibangun, dipulihkan kembali setiap hari. Dan kita bersyukur ada kasih Allah, kasih yang kekal itu, yang mengerjakan pemulihan dalam kehidupan kita. Nah saudara, biarlah kita memahami ini bahwa kasih Allah yang kekal buat kita, itu yang pertama, dia tidak berkesudahan bagi kita karena dia kekal. Yang kedua, kasih yang kekal itu adalah kasih yang memulihkan kita. Ada banyak orang berusaha untuk mencari pemulihan di tempat lain. Saudara pernah dengar kata healing ya? Ada orang mau jalan ke atas gunung, pergi ke pinggir pantai untuk apa? Healing. Ada orang yang healing pergi ke mall, ada orang yang healing dengan hobi-hobinya, ya. Dia pikir dengan itu bisa dapatkan healing. Tapi dengarkan baik saudara, healing yang sesungguhnya hanya ada ketika kita menyadari bahwa ada Kristus di dalam kita. Itu healing yang sesungguhnya. Karena dia sudah menyembuhkan kita dari segala penyakit. Bukan hanya penyakit yang kelihatan, tapi juga yang ada di dalam diri kita. Nah sekarang, kita yang ada di dunia hari ini. Mungkin saudara menatap layar dan berkata, "Iya Pak, katanya Yesus sudah menanggung penyakit saya, tapi saya masih sakit." Saudara, dalam kesakitan kita, Tuhan sudah menyembuhkan kita dengan sempurna. Kesembuhan yang Tuhan berikan buat kita, itu kesembuhan yang ilahi, saudara. Bahwa kita masih mengalami mungkin sakit hari ini,
itu hanya sakit yang sementara. Tapi jiwa kita, roh kita, itu sempurna bersama dengan Kristus. Sehingga saudara, apapun yang kita hadapi hari ini, seberat apapun pergumulan kita hari ini, jangan pernah takut untuk menghadapinya. Sesulit apapun kehidupanmu, sesulit apapun penyakitmu, jangan pernah takut menghadapinya. Karena ada kasih Allah yang kekal dan kasih Allah yang memulihkan kita, yang selalu tercurah bagi kita. Sehingga saudara, apapun yang terjadi, kita tidak terpisahkan dari kasih itu. Itu yang memulihkan roh kita. Itu yang memulihkan kerohanian kita, memulihkan jiwa kita. Sehingga kita tidak lagi melihat keterbatasan dalam tubuh kita ini sebagai sesuatu yang mengganggu kita. Kita berdoa kepada Tuhan, kita bersyukur untuk hari yang baru, kita bersyukur untuk kesempatan yang baru, dan kita percaya dalam kelemahan kita, kuasa Allah menjadi sempurna. Amin saudara. Biarlah renungan kita pagi hari ini menjadi sesuatu yang memberkati dan menguatkan kita saudara. Saya ajak setiap kita untuk mari kita terus bersandar kepada kasih-Nya, sebab kasih-Nya besar, kasih-Nya sempurna bagi setiap kita. Dialah tempat peristirahatan kita. Dialah tempat kita menyandarkan seluruh kehidupan kita. Dialah tempat di mana kita menemukan apa yang tidak bisa diberikan dunia buat kita, yaitu damai sejahtera yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk apa yang kami boleh dengarkan, kami renungkan pagi hari ini. Biarlah Tuhan menolong kami supaya kami boleh memahami ini. Roh Kudus, hamba berdoa untuk umat-Mu dimanapun berada. Mungkin kami sedang berhadapan dengan situasi yang sulit hari ini. Kami sedang berhadapan dengan perkara-perkara yang berat hari ini. Tapi kami percaya di dalam Engkau ada kekuatan, di dalam Engkau ada penghiburan buat kami. Hamba berdoa, Roh Kudus, biarlah Engkau melawat setiap pribadi, memberikan kami hikmat untuk kami bisa bertahan, bahkan menang Tuhan atas segala sesuatu yang ada dalam pikiran dan hati kami. Aku berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau melawat umat-Mu. Kalau pagi hari ini kami akan memulai hari yang baru dengan pekerjaan kami, semua yang kami lakukan dengan kedua tangan kami. Biarlah Engkau jadikan berhasil ya Tuhan. Biarlah Engkau menolong kami sehingga hari ini kami dipertemukan dengan orang-orang yang tepat. Dan ada hal-hal baik yang boleh kami putuskan hari ini. Kami percaya bahwa Engkau lah penuntun kami, Roh Kudus, dan Engkau tinggal di dalam setiap kami. Aku berdoa biarlah berkat-Mu tercurah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami, Allah kami yang hidup, Raja kami yang mulia, Yesus Kristus namanya kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Shalom.